Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita hanya di rumah saja. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita ambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu indah kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, biarlah kami betul-betul datang untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima
Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami kembali lagi rindu untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, untuk dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus adalah satu bulan yang kembali lagi mengingatkan kita, khususnya bagi bangsa kita Indonesia, merayakan akan kemerdekaan bangsa. Ya, menunjukkan bagaimana kita memiliki kebebasan. Kita yang dulu dijajah, kita dulu yang di dalam tidak memiliki satu kebebasan, sekarang menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, bangsa yang bisa mengelola negaranya sendiri, dan itu menjadi satu sukacita bagi kita. Masyarakat Indonesia seluruhnya, termasuk kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk menyampaikan akan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang bagaimana kita menghidupi kemerdekaan itu sendiri. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul, Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman dikasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini kembali lagi bisa mengingatkan kita, menguatkan kita, bahkan memampukan kita untuk dapat terus melangkah di dalam kehidupan ini. Khususnya bagaimana kita menghidupi kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan. Yang dulu kita adalah seorang yang terbelenggu di dalam dosa. Sekarang kita ada orang-orang yang sudah dibebaskan. Dan hidup kita biar terus memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca berbicara tentang bagaimana Petrus ya memberikan satu peringatan kepada jemaat pada saat itu. Bagaimana mereka sedang menghadapi satu situasi, yaitu bagaimana mereka sedang bergumul dengan yang namanya keinginan daging, gitu ya. Ada begitu banyak hal yang sedang terjadi pada saat itu. Jika kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di sana juga dengan jelas disampaikan bagaimana surat ini ditujukan pada orang-orang atau pada orang-orang percaya yang sedang merantau ke satu tempat. Dalam bagian ini kita bisa melihat tentu saja ketika mereka hidup sebagai seorang pendatang atau sebagai seorang perantau, mereka akan melihat atau akan berhubungan dengan situasi atau keadaan dari tempat di mana mereka berada pada saat itu. Dan salah satunya di sana, yaitu ada begitu banyak keinginan-keinginan daging yang seringkali menggoda mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, Petrus kembali lagi ingin memperingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka. Jika kita lihat di dalam bagian ini, karena itu bagaimana mereka harus menghidupi akan kemerdekaan itu. Yang pertama,
yaitu bagaimana mereka milikilah cara hidup yang baik, yaitu milikilah cara hidup yang baik. Ayat 11 sampai yang ke-15. Di ayat 12 sana dikatakan bahwa milikilah cara hidup yang baik. Dalam bagian ini ada satu hal yang kelihatannya agak berbeda gitu ya. Ada sesuatu yang unik sekali. Apa hubungannya? Atau apa sih tujuan dari Petrus sampai dia mengatakan milikilah cara hidup yang baik? Bukankah kita hidup ya, ada orang mengatakan bahwa hidup ini mengalir saja, ikut saja. Tapi dalam bagian ini, Petrus memperingatkan satu hal, yaitu bagaimana mereka benar-benar harus memiliki cara hidup yang baik. Tentu saja tadi di awal kita mengetahui, ada satu situasi atau keadaan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada. Mereka sedang diperhadapkan oleh sesuatu hal yang tentu saja sebenarnya sedang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Karena itu jika kita kembali lagi melihat dan merenungkan di dalam bagian ini, ya, sana kita bisa merenungkan bagaimana mereka sebagai orang-orang percaya tentu saja ya harusnya terus berjuang agar mereka menjauhi diri dari keinginan-keinginan daging di ayat ke-11. Bagaimana mereka sedang terus berjuang, bagaimana mereka sedang terus benar-benar merenungkan dalam kehidupan mereka. Kehidupan sebagai orang yang sudah merdeka bukan berarti ketika kita sudah bebas kita selesai, bukan. Justru kebebasan itu bisa saya katakan menjadi awal di mana kita mulai perjuangan akan hidup yang baru. Perjuangan di mana kita memulai akan satu kehidupan yang lebih baik lagi. Dan itulah yang ingin Petrus sampaikan kepada orang-orang di perantauan pada saat itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di mana mereka harus terus berjuang. Yang menjadi pertanyaannya, cara hidup yang baik yang bagaimana? Yang dikehendaki, yang seharusnya. Kalau kita lihat di bagian selanjutnya ya, sana dikatakan bahwa bagaimana di ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, dan seterusnya. Di sana ada kata tunduklah karena Allah. Petrus sedang menghubungkan antara bagaimana atau sedang mengkaitkan antara ketundukan kita pada Allah. Gitu ya. Ketundukan kita di tengah-tengah bangsa atau ketundukan kita di tengah-tengah masyarakat, ketundukan kita di negara kita saat ini terhadap pemerintah kita dengan kaitannya dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini kembali lagi satu bagian yang begitu penting. Ketundukan kita terhadap pemerintah, ketundukan kita terhadap lembaga yang ada saat ini. Bukan sedang berbicara karena kita sedang mengalami satu ketakutan agar kita terlihat baik, bukan. Tapi kita melakukan itu semua dengan satu tujuan, yaitu kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau sebagai bagian di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki cara hidup yang baik. Kata tunduk adalah satu hal yang mungkin tidak mudah bagi kita. Kata tunduk berarti berbicara tentang bagaimana kita taat. Berbicara bagaimana kita mematuhi aturan, mematuhi akan segala situasi yang ada. Atau peraturan yang ada. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, bahkan di masa-masa new normal yang ada saat ini. Gitu ya. Kita gereja-gereja Tuhan belajar untuk tunduk terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah. Dan itu menjadi satu poin yang begitu baik, dan saya rasa itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Khususnya kita orang-orang percaya. Belajar tunduk dari satu hal yang begitu simple. Kita lakukan itu bukan hanya sekedar kita mau benar-benar tunduk pada pemerintah kita, tapi kita mau lakukan itu karena itu yang Tuhan mau. Itulah yang menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang sudah merdeka, kita mau belajar, kita mau mulai bisa dikatakan menata hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi, termasuk di dalamnya memiliki cara hidup yang baik. Orang yang hidup di dalam dosa pada saat itu Bapak Ibu, atau dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam dosa, tentu saja hidup kita adalah hidup yang semaunya sendiri. Hidup yang mungkin tidak mengenal kata tunduk dan sebagainya. Bahkan mungkin termasuk apa yang sedang dihadapi oleh jemaat di perantauan pada saat itu.
Bagaimana mungkin saja mereka bersikap tidak tunduk kepada pemerintah. Karena Petrus ingin mengingatkan mereka, tunduklah kepada pemerintah. Tunduklah kepada raja, kepada wali-wali negeri yang ada pada saat itu. Sebagai cara hidupmu yang baik. Kamu lakukan itu karena engkau lakukan untuk Tuhan. Kau lakukan itu untuk menunjukkan bahwa engkau adalah yang benar-benar orang percaya yang sudah dibebaskan, orang percaya yang sudah diselamatkan. Sehingga engkau benar-benar mau belajar tunduk di dalamnya. Satu hal yang begitu simpel Bapak Ibu. Dan saya bersyukur tadi saya sudah katakan, gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Akan termasuk kita belajar tunduk. Ya, kita sudah belajar tunduk, bagaimana kita sekarang masih harus beberapa kegiatan memang harus tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Bahkan ketika kita mengadakan ibadah di gereja sekalipun kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada dan terus diperbaiki gitu ya. Dan itu menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, menghidupi kemerdekaan kita, itu bagaimana kita belajar untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan salah satunya di sana, tunduk. Tunduklah kepada Allah, maka itu juga akan tercermin di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga mau tunduk akan apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi aturan dari pemerintah kita. Belajar memahami dengan baik, belajar menerima dengan baik, dan benar-benar hidup kita dapat mencerminkan akan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian selanjutnya, bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan itu, yaitu bagaimana kita hiduplah sebagai hamba Allah. Di ayat 16 sampai 17, sana dikatakan bahwa inilah menjadi hal yang paling dasar yang seharusnya kita miliki ya, sebagai kita miliki dalam cara hidup kita yang baik. Yaitu apa? Sebagai hamba Allah. Menjadi sebagai hamba Allah, bagian hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Status kita yang dulu adalah hamba dosa, sekarang berubah menjadi hamba Allah. Bagi saya ini ada satu status yang begitu menggembirakan. Mungkin kita berbicara, sama-sama masih hamba, apa bedanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang hamba, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua tahu. Dalam bagian ini bicara tentang hamba Allah, yaitu bagaimana jika dulu kita tunduk di bawah kuasa dosa, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan ketidakteraturan, benar-benar bebas dalam arti bebas hidup semaunya sendiri, yaitu selalu melakukan akan apa yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kehidupan kita hanya terus berhubungan dengan dosa dan dosa. Kalau Rasul Petrus menyebutkan dalam bagian ini, yaitu keinginan daging. Oleh karena itu, bagaimana kita benar-benar memiliki cara hidup yang baik, bagaimana kita belajar untuk bisa tunduk, bagaimana kita bisa belajar untuk taat, yaitu bagaimana kita harus memiliki hati seorang hamba. Berbicara tentang memiliki hati seorang hamba, yaitu bagaimana kita sedang belajar untuk rendah hati di sana. Belajar untuk mengerti, memahami, menghargai, menghormati. Sebagai hamba Allah, tentu saja hal yang paling utama bagaimana kita mau benar-benar memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Dan itu tercermin juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah hati seorang hamba ini, hati seorang hamba Allah ini, atau hati seorang hamba Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Berbicara tentang hamba Allah atau hamba Tuhan bukan sedang berbicara ada orang-orang yang memang khusus Tuhan panggil sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita bicara sebenarnya segaris besar tentang hamba Tuhan, ya, sebenarnya kita semuanya adalah hamba Tuhan, bukan? Hanya saja memang kita yang secara khusus Tuhan memang panggil untuk melayani Dia secara full, ya, secara full time di gereja. Tapi setiap kita yang ada, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita, baik dimanapun kita berada, kita harus ingat satu hal, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Ya, bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati.
Bagaimana kita harus mau belajar tunduk. Seperti tadi poin yang pertama yang saya sampaikan. Hal yang tidak mudah. Tapi saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghidupi kemerdekaan biar menjadi bagian dalam hidup kita. Bagaimana kita mau memiliki cara hidup yang baik, yaitu bagaimana kita mau belajar tunduk. Dan menjadi dasar di sana yaitu bagaimana kita mau memiliki hati seorang hamba. Hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang mau mendengar. Hati yang mau melakukan khususnya apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, coba lihat kanan dan kiri kita. Katakan pada keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Katakan, ya, lihat kanan kiri kita dan katakan, ayo kita tunduk karena kita ini adalah hamba Allah. Ayo kita tunduk karena kita ini adalah hamba Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menghidupi kemerdekaan kita dengan memiliki cara hidup yang baik. Dan hiduplah sebagai hamba Allah, yaitu sebagai orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kiranya Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kita di dalam kita memiliki cara hidup yang baik, dalam kita benar-benar menghidupi kemerdekaan itu, dan biar kembali lagi nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus menolong kami, memampukan kami di dalam kami benar-benar menghidupi akan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Berikan kami Tuhan hati seorang hamba, hati yang penuh dengan kerendahan hati, hati yang mau tunduk kepada Engkau dan juga kepada lembaga atau tempat di mana kami berada. Tuhan, mampukan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, benar-benar menunjukkan akan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Orang yang dulu hidup di dalam dosa, saya ini menjadi orang yang sudah dibebaskan, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan doa kami. Kami serahkan doa ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan akan setiap doa syafaat kita pada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa ke pemerintah kita, baik dari pusat sampai ke daerah, benar-benar memiliki hikmat di dalam mereka mengambil keputusan atau kebijakan, khususnya di masa-masa new normal yang ada saat ini. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Tuhan, kembali kami mengucap syukur. Kami kembali lagi Tuhan rindu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan agar Tuhan memimpin bangsa ini. Kami rindu Tuhan agar Tuhan yang tetap terus menopang bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri tetap terus melingkupi mereka. Agar mereka benar-benar menjadi pemimpin yang terus bisa membawa akan bangsa ini kepada suatu kemajuan, menuju pada suatu hal yang baik, agar nama Tuhan sendiri yang terus dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan akan pemimpin kami di dalam mereka mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang ada, khususnya di masa-masa ini normal yang ada saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih terus ada saat ini. Tuhan, biar Tuhan juga terus menolong. Bahkan Tuhan juga menolong akan setiap kami masyarakat Indonesia, untuk kami memiliki hati yang tunduk, hati yang taat akan apa yang menjadi himbauan, akan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi kita juga berdoa. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak kita.
Kita berdoa dalam studi mereka yang mungkin saat ini masih harus tetap online gitu ya. Kita berdoa agar mereka tetap memiliki semangat di dalam studi mereka, sehingga sekalipun sekolah mereka secara online, mereka pun juga dapat menuntut ilmu dengan baik, dan mereka juga dapat memiliki pengetahuan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang studi, baik secara online yang ada saat ini. Tuhan, biar Tuhan tetap memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam mereka belajar. Tuhan, mampukan mereka agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran yang ada dengan baik, sehingga mereka juga dapat menjadi seorang pelajar yang bertanggung jawab akan studi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka nama Tuhan sendirilah yang terus dipermuliakan. Tuhan, Kau tolong untuk setiap anak-anak kami dalam mereka mengikuti akan proses pembelajaran secara online yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga kembali lagi terus berdoa, khususnya untuk setiap gereja-gereja Tuhan ya di dalam masa-masa yang ada saat ini, baik gereja-gereja Tuhan khususnya yang saat ini sudah mulai bisa ibadah secara komunal di gereja, ya, bahkan setiap kita atau gereja-gereja Tuhan yang masih harus tetap melaksanakan ibadah secara streaming, kita berdoa agar Tuhan tetap memimpin dan Tuhan tetap menolong, sehingga mereka benar-benar dapat tetap menikmati Tuhan di dalam ibadah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, baik yang mereka melaksanakan ibadah secara streaming maupun mereka yang sudah mulai melaksanakan ibadah di gereja mereka masing-masing, tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami rindu agar Tuhan tetap terus memberikan akan setiap kami orang-orang percaya, akan setiap kami gereja-gereja Tuhan yang ada, hati yang tetap memiliki sukacita dan hati yang tetap terus rindu untuk mencari Engkau, hati yang terus rindu untuk datang kepada Engkau, hati yang tetap terus rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hati yang tetap terus rindu untuk belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena itulah Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong akan setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan di dalam setiap ibadah yang ada, agar mereka benar-benar dapat menikmati Tuhan di dalam ibadah mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan GKKA, Jemaat Palu. Kita berdoa untuk setiap pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga tetap terus menolong kita, memberikan kita hati yang rindu, hati yang terus mau belajar akan firman Tuhan, hati yang tetap terus rindu untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, khususnya untuk setiap kami jemaat Tuhan GKKA Jemaat Palu. Tuhan, biar kiranya Tuhan akan tetap terus menolong kami, memimpin kami, khususnya dalam pertumbuhan iman kami. Berikan kami hati yang rindu, hati yang benar-benar mau belajar akan firman Tuhan, hati yang benar-benar mau terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Kau tolong kami di tengah-tengah masa pandemi yang ada saat ini pun, biar itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk terus menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau terus tolong akan setiap jemaat Tuhan, berkati di dalam keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan usaha mereka, studi mereka, bahkan juga kesehatan mereka. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, kunaikan syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menarik memuliakan-Mu.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami telah memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan berkati akan persembahan kami, dan biar persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan akan ibadah kami RGT pada hari ini. Biar kiranya Tuhan akan tetap terus menolong dan memimpin akan setiap kami. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan akan terus memimpin hidup mereka, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.